presensi, kemudian siap untuk menerima modal kasir. Ini modal kasir biasanya 200.000 dalam bentuk pecahan receh uang kembalian. Ini per kasir diberikan modal dari pejabat toko. Kemudian baru siap untuk mengeluarkan keset, genset, tempat sampah. Mungkin ada bangku-bangku yang di depan sitting area bisa disetting di depan, itu mulai dikeluarkan dan toko siap buka untuk taring folding gate. Ini sip 1. Untuk bisa pastinya nanti saya sedikit video biar ada Bapak ada gambaran dan Ibu untuk gambaran masuk sip 1 seperti apa. Kemudian saat tokonya sudah buka si 2 personal di toko, poin-poin ini juga melekat kepada masing-masing penanggung jawab untuk bisa dilakukan. Seperti filing perubahan harga, pencatatan KWH listrik yang memang kita kontrol di sesi efisiensi, begitu ya, bahwa percuma saja penghasilan besar tapi biaya juga besar, penggunaan listrik betul-betul dikawal setiap hari, kemudian melakukan pencetakan kalau ada perubahan harga dan barang yang tidak ada harganya oleh kru, ini bisa samping paralel berjalan. Kemudian pelayanan pick up, dan pick up ini juga dikondisikan ini minimal pick up itu adalah uang selama sudah terkumpul yang dilakukan oleh sip 1 saat konsumen bertransaksi terkumpul misalkan 500.000, minimal sekali itu sudah bisa disetorkan ke brankas atau dititipkan di brankas. Jadi jangan sampai banyak uang ada di brankas, ada di laci kasir. Jadi 500.000 bahasa kami pick up ini adalah uang yang diambil dan dititipkan oleh kru yang bertugas. Kalau uang sudah terkumpul untuk dititipkan di brankas agar aman. Kemudian dicatat di buku pick up namanya. Ini sudah SOP, tidak bisa tidak, karena semakin banyak uang yang ada di laci, rentan sekali terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada laporan-laporan kondisional yang diminta gitu ya. Ada SO parsial yang ini setiap hari dilakukan juga oleh sip masing-masing petugas, bisa sip 1, sip 2, bisa sip 3. Tapi iramanya di toko biasanya sip 1 belum begitu ramai. Jadi kemungkinan untuk bisa dilakukan SO penghitungan barang di beberapa rak. SO parsial itu adalah SO beberapa rak yang dikondisikan di setiap hari ada jadwalnya. Dan jadwalnya yang sudah buat adalah dari departemen IC sendiri. Jadi linkage semua departemen itu semuanya sudah ada yang mengatur dan menentukan jadwal rak berapa yang harus dihitung atau di SO hari itu. Kemudian lakukan max display sip 1 itu ada jam 10, kemudian juga ada jam 2. Max dis itu adalah salah satu aplikasi bantu untuk bisa mempermudah dan mempercepat teman-teman di toko melakukan kegiatan pemenuhan produk dari gudang ke area sales. Di jam 10, harapannya setelah jam 7 tadi buka, sudah banyak konsumen jam 8, jam 9 itu sudah banyak ya transaksi, otomatis barang sudah berkurang, maka jam 10 dilakukan pemenuhan barang lagi lewat aplikasi Max Display. Kemudian di jam 2, jadi dari jam 10, 11, 12, banyak yang istirahat, banyak yang jajan dan belanja. Nanti jam 1, jam 2 dilakukan lagi pemenuhan lagi dengan aplikasi Max Display. Hal-hal yang memang terkait penerimaan barang bisa jadi kondisional, bisa jadi tokonya memang read 1 atau sip pagi dikirimkan oleh warehouse datang, ada juga yang sip 2, itu dikondisikan saja. Jadi ini adalah kegiatan selama operasional. Jadi ada kegiatan buat harga, ada kegiatan pelayanan kepada konsumen, ada penawaran program promosi, kemudian ada pick up kasir saat memang sudah kumpul uang banyak di jam-jam yang memang tertentu, kemudian ada penggunaan Max Display, SO, itu juga satu rangkaian rutinitas yang bisa dilakukan di sip 1. Kemudian ada serah terima juga antar sip dari sip 1 yang sudah selesai, kemudian diserah terimakan. Serah terima ini bisa SO antar sip dilakukan antar kru. Kemudian serah terima pekerjaan kru juga bisa diserah terimakan sip 1 ke sip 2. Kemudian ada serah terima pejabat juga untuk bisa serah terimakan hal apa yang sudah dilakukan dan belum selesai yang dilanjutkan ke sip 2. Jadi serah terima bukan hanya antar sip tapi antar kru dan antar pejabat. Kemudian persiapan untuk tutup sip setelah selesai serah terima, mungkin ini yang disiapkan. Ada cetak laporan e-trans, kemudian ada PLN Brizi dan PLN Kasir. Ini adalah transaksi yang memang harus dipisahkan. Besok kita belajar transaksi penutupan begitu ya.
Tapi apa yang kita bahas di aktivitas personil toko ini akan ke-spill terus di pembahasan nanti atau di pembahasan besok. Karena memang ini hanya menggambarkan keseluruhan proses yang dilakukan saat masuk aktivitas SIP 1. Nanti detailnya masing-masing bahasan SO, bahasan klerek, dan segala macam itu nanti ada modul terpisah yang akan kita bahas besok. Tetapi minimal sekarang ada gambaran bahwa setiap kali mau tutup SIP, ada uang kasir yang memang dipisahkan di 3 bagian. Yang pertama, hasil penjualan dari konsumen yang reguler datang ke toko, ambil produk, kemudian transaksi di kasir, mereka dapat barang, kita dapat uang. Semua jenis yang transaksi itu namanya reguler. Ada konsumen yang datang ke toko, bayar BPJS, bayar cicilan, top up, tarik tunai, bayar tiket, bayar apa, yang melakukan e-transaction, itu dipisahkan lagi uangnya. Yang ketiga ada pemisahan uang di transaksi PLN, yang isi token, yang bayar listrik tagihan bulanan, semua uang itu dipisahkan. Jadi kalau tutup SIP itu pasti ada uang yang dipisahkan di 3 bagian. Uang reguler transaksi manual reguler, kemudian uang elektronik transaction pembayaran pembelian, kemudian ada uang PLN. Sampai sini bisa dipahami mudah, Bapak Ibu? Ada gambaran? Sampai sini ada gambaran? Ya, ada Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Baik. Nah, tidak dihafal tapi memang berulang gitu. Bapak Ibu nanti saat magang kan pun nggak sendiri gitu ya, ada pro di tokonya, ada pejabat di tokonya juga yang membantu pasti untuk bisa memudah memahami saat praktek. Ini kegiatan tutup SIP-nya, kemudian juga ada laporan ke Korwil dan AM. Laporannya seperti apa? Ini laporan yang diminta karena memang regulator bertanggung jawab penuh terhadap satu wilayahnya dia 18-20 toko, dia berhak tahu SIP 1 itu sudah jual apa, sudah melakukan apa, sudah juga mencapai target atau belum, dikontrol dan monitoring lewat pelaporan ke area koordinator. Tidak semua mungkin diminta, tapi ada bagian-bagian memang poin 9 ini yang umumnya gitu ya Bapak Ibu, diminta sama area koordinator untuk disiapkan. Dan ini perannya pejabat yang SIP itu untuk bisa melaporkan apa yang sudah dilakukan dari SIP 1 itu. Ada report buka toko, benar nggak tokonya sudah buka atau belum, itu juga yang report pejabat toko kepada area koordinator. Kemudian KWH-nya di input sudah atau belum, itu juga nanti dilaporkan ke posisi KWH-nya berapa itu dilaporkan ke area koordinator. Kemudian ada input kardus online. Ini saya spill sedikit, nanti belajar juga di SOA. SOA itu adalah Store Online Application. Semua yang basisnya aplikasi web dan online, itu semua ada satu web yang memang satu aplikasi disiapkan di toko. Namanya SOA. Di dalam sana bukan hanya kardus yang harus diinput secara online aplikasi, tapi juga ada expired online, ada KWH online, ada RRAK online, ada IKT online, ada PSM online, semua satu web online di satu tempat. Kardus harus dikembalikan menggunakan aplikasi, tidak diperkenankan kardus dikelola di toko sendiri, wajib dikembalikan ke warehouse dan dengan pencatatan yang sudah ada di aplikasi SOA di input kardus online. Ini pejabat toko. Nanti kita belajar lebih dalam terkait perannya kru apa untuk kardus, perannya pejabat apa. Kemudian ada report kas toko, salesnya berapa gitu ya. Kemudian juga ada berapa kali max display yang dilakukan SIP 1. Ada berapa kali Bapak Ibu? SIP 1 melakukan max display itu ada berapa kali? 2 kali. 2. Jam 10 sampai jam 10, jam 2. sama jam 2. Waktu itu Bapak Ibu, waktu yang sudah distandarkan nasional. 21.852 toko pelaksananya serentak sama. Itu sudah dianalisa sama bagian bisnis controller kita. Di jam-jam itu, jam-jam yang paling efektif untuk melakukan pemenuhan barang lagi dari gudang. Sebab trennya memang sudah dianalisa demikian. Jadi SIP 1 pun sudah ada 2 kali, jam 10 dan jam 14.00. Nanti SIP 2 ada lagi. Yang 24 jam ada lagi. Gitu ya. Jadi untuk SIP 1, kalau Bapak Ibu besok masuk magang SIP 1, ingat ada 2 kali max display digunakan di jam 10, jam 2. Tentunya melihat situasi tokonya juga. Tapi minimal di range jam-jam ini sudah dilakukan max display. Kemudian report penjualan PPS. PPS ini kepanjangan dari PSM, PWP, serba gratis. Setiap SIP pasti punya target berapa banyak produk yang harus dijual di PSM. PSM itu adalah produk spesial mingguan.
Jadi kalau Bapak Ibu datang ke toko habis belanja, tiba-tiba ditawarkan barang lain yang ada di meja